Pembangunan berkelanjutan dan memastikan kesejahteraan masyarakat bukan hanya menjadi tugas pemerintah, namun juga korporasi. Hal ini juga menjadi komitmen kuat kilang Pertamina Internasional dalam mendorong kemandirian perekonomian di wilayah sekitar operasionalnya. Salah satu bentuk aksi nyata yang dilakukan kilang Pertamina Internasional dalam mendorong pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar, yaitu dengan menghadirkan program Rain Water Harvesting and Urban Farming atau Rawa Bening. Dan untuk mengetahui bagaimana komitmen dari kilang Pertamina Internasional melalui salah satu unit operasionalnya yaitu kilang Balikpapan, saya akan berbincang-bincang bersama dengan General Manager kilang Balikpapan, Bapak Arafat Bayu Nugroho. Halo Pak Bayu, terima kasih sudah boleh lihat-lihat bagaimana terkait dengan aksi nyata dari kilang Pertamina Internasional melalui kilang Balikpapan di Rawa Bening ini ya Pak ya? Iya. Kita akan mengunjungi salah satu program TJSL kita, yaitu program Rawa Bening. Oke. Ada menariknya, kita kunjungi ke dalam aja. Oke, baik Pak Bayu. Nah, ini loh Mbak Sasa tempatnya. Wah. Tempat program Rawa Bening kita. Rawa Bening merupakan program pemanfaatan air hujan untuk budidaya tanaman hidroponik. Program ini merupakan bagian dari program tanggung jawab sosial kilang Pertamina Internasional yang dijalankan di wilayah Kelurahan Margasari, Balikpapan, Kalimantan Timur. Program ini telah dimulai sejak akhir 2022 dan terus berkembang dengan adanya olahan produk turunan dari sayur hidroponik yang dihasilkan dan menambah potensi ekonomi baru yang luar biasa bagi masyarakat kampung atas air. Program Rawa Bening memberikan perhatian pada peningkatan kualitas lingkungan dengan berfokus pada pengolahan air hujan. Air hujan ini kemudian dimanfaatkan oleh masyarakat untuk budidaya sayuran hidroponik di kampung atas air Kelurahan Margasari. Kontribusi ini didasarkan pada pilar Pertamina Hijau. Program ini menjadi wujud kepedulian perusahaan terhadap lingkungan dan juga sebagai bentuk dukungan kepada warga sekitar operasional perusahaan sehingga bisa menciptakan nilai ekonomi. Oke, Pak Bayu, pas tadi jalan ke sini menyusuri sekitar Kelurahan Margasari, saya cukup tercengang nih Pak melihat bagaimana kilang Pertamina Internasional melalui salah satu unit operasionalnya kilang Balikpapan bisa menyulap kawasan padat penduduk menjadi kawasan yang lebih hijau ya Pak dengan adanya tanaman hidroponik ini. Boleh diceritakan Pak bagaimana sih sebenarnya bentuk dukungan dari kilang Balikpapan terkait dengan program Rawa Bening dan seperti apa manfaatnya bagi masyarakat sekitar? Oke, makasih Mbak Sasa. Jadi kami sebagai insan BUMN memang diberikan tanggung jawab untuk bergerak dalam program TJSL, tanggung jawab sosial dan lingkungan, untuk memastikan bahwa masyarakat ring 1 di sekitar operasional bisnis kilang kita ini meningkat derajat kehidupannya. Salah satunya melalui program TJSL Rawa Bening yang ada di Kelurahan Margasari, Kecamatan Balikpapan Barat. Program ini kita inisiasi dengan pemetaan sosial terlebih dahulu yang telah kita lakukan di tahun 2021. Berdasarkan hasil pemetaan sosial di seluruh kelurahan, kecamatan yang ada di sekitar operasional bisnis kita berhasil menggulirkan beberapa program TJSL, salah satunya di Rawa Bening ini. Oke. Kemudian bagaimana selain bentuk dukungan yang nyata dari kilang Balikpapan dalam membantu para warga di sekitar sini untuk mengembangkan program Rawa Bening ini Pak, dan bagaimana nilai ekonomi yang dihasilkan bagi warga sekitar? Ya, memang ini pertanyaan cukup menarik. Bagaimana kita memastikan bahwa program-program yang sudah kita gulirkan ini secara sustain bisa terus berlangsung. Oleh karena itu kita telah melakukan beberapa program dukungan, salah satunya adalah pembekalan kepada ibu-ibu yang menjalankan program ini melalui pelatihan-pelatihan bagaimana menjalankan proses hidroponik
di raw bening ini, lalu juga bagaimana memasarkan produk-produknya, termasuk juga dalam mengembangkan produk turunannya untuk menciptakan circular economy dari program-program TJSL yang telah kita laksanakan. Oke, jadi selain penanaman hidroponik, ada produk turunannya ya Pak ya, sehingga bisa menambah nilai bagi para warga sekitar, khususnya ibu-ibu raw bening ini ya Pak ya. Oke. Seluruh program TJSL yang telah kita laksanakan, kita harus pastikan bahwa terjadi circular economy. Dalam menjalankan program TJSL di lingkungan Pertamina RW 5 Balikpapan, kita juga harus meyakinkan bahwa tercipta circular economy di lingkungan masyarakat ini. Bahwa kita harus tetap yakinkan program-programnya itu zero waste atau minimum waste, lalu juga kita harus meyakinkan bahwa daur hidup dari produk-produknya itu bisa berkelanjutan, terus lalu juga penggunaan resources yang optimal dan sebagainya. Oleh karena itu kita melakukan beberapa pembinaan, pembekalan ke rekan-rekan semuanya untuk memastikan semua itu berjalan dengan baik. Oke, selain program raw bening, program-program lain apa saja sih Pak yang menjadi bentuk tanggung jawab sosial dari Kilang Balikpapan ini? Jadi secara umum kita punya 4 program utama. Dalam rangka TJSL tadi, yaitu Pertamina Sehat, Pertamina Cerdas, Pertamina Berdikari, dan Pertamina Hijau. Dan salah satu yang sedang kita kunjungi saat ini masuk dalam program Pertamina Hijau. Program-program yang lain seperti Pertamina Cerdas, kita punya program Sansis yang ada di Penajam Pasir Utara, lalu juga program Pertamina Berdikari, kita punya program wasiat gitu. Lalu yang terkait dengan Pertamina Berdikari, kita punya KSB, kelompok siaga bencana. Kebetulan ada di kelurahan yang sama, di Keluarga Margasari. Dengan berbagai program-program yang tengah dijalankan Kilang Balikpapan, bagaimana sih Pak bentuk komitmen dan keseriusan dari Kilang Balikpapan untuk bisa mendorong keberlanjutan dari masyarakat dan juga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar wilayah operasional? Oke, memang bicara masalah keberlanjutan ini perlu kita yakinkan kembali bahwa kita harus menilai dan menelaah lebih lanjut dan memastikan bahwa program-program kita secara keberlanjutan ini bisa terlaksana dengan baik. Oleh karena itu kita melaksanakan kegiatan asesmen rutin yang kita laksanakan untuk memastikan bahwa tercipta sustainability compass di program-program TJSL ini. Kita juga melaksanakan kegiatan survei gitu ya, untuk memastikan bahwa program kita tepat sasaran, lalu sesuai dengan tujuan-tujuan yang sudah kita canangkan sebelumnya. Melalui kita melaksanakan survei kepuasan masyarakat, apakah memang program-program ini berdampak langsung terkait dengan menciptakan kesejahteraan masyarakat, lalu juga menyelesaikan problem-problem yang dihadapi oleh masyarakat. Oke, baik Pak Bayu, terima kasih sudah berbincang-bincang dengan saya. Saya penasaran nih Pak, bagaimana pengembangan dari program pemberdayaan masyarakat raw bening khususnya terkait dengan tanaman hidroponik ini. Kalau gitu, saya ke sana ya Pak ya. Oke, terima kasih Pak Bayu. Terima kasih. Sampai Berkat program yang dihadirkan Kilang Pertamina Internasional, para ibu rumah tangga di sekitar wilayah operasional Kilang Balikpapan kini bisa memiliki penghasilan tambahan dan membantu ekonomi keluarganya. Hasil budidaya sayuran dengan metode hidroponik bisa dengan cepat dipanen dan diolah menjadi produk makanan ringan. Program raw bening ini pun mampu menghasilkan beragam sayuran hidroponik, mulai dari selada, pakcoy, bayam, seledri, hingga kangkung. Dalam proses budidaya sayuran pun, program raw bening menggunakan solar cell yang juga merupakan dukungan dari Pertamina. seperti apa sih program CSR hidroponik ini? Ada berapa banyak tanaman dan sejak kapan Ibu dilaksanakan? Kami dibantu Jasa Pertamina tahun 2022 bulan Oktober dan variannya banyak. Pertamanya saya seledri, bayam, kangkung.
Belakangan ini kami kan ada turunan tuh tanaman ini mau dikemanain, jadi kami bikin UMKM. Dari seledri itu kami bikin stick, dan bayam kami bikin keripik bayam. Dan selanjutnya kami nanam pakcoy, selada, dan banyak lagi sih Mbak. Kami di Kelurahan Margasari itu 32 RT, 16 di darat, 16 di atas air. Kami itu kefokus di atas air, di atas air, karena mungkin orang tuh bilang tuh kan kumuh. Jadi gimana supaya kita tidak kumuh, kami dibantu Pertamina, kenapa nggak hidroponik aja, lebih simpel nanamnya dengan air. Dan alhamdulillah mungkin musim hujan, banyak air hujan, kenapa nggak hidroponik aja. Kalau tanah kan susah Mbak, kami harus cari lahan, harus cari tanah, tapi kalau hidroponik cuma air dan tidak mengganggu yang lain. Mungkin kami lahannya juga memang sempit sih, di atas air cuma sempit, jadi kami hidroponik mungkin lebih baik. Alhamdulillah Pertamina, kami 5 tahun dibantu Pertamina. Ini sudah tahun ketiga, pertamanya 125 juta kemarin kami bangun hidroponik. Ini bantuan ketiga, kami ganti atapnya yang lebih baik lagi. Sebelum ada bantuan Kilang Pertamina Internasional, seperti apa sih Bu aktivitas warga di sini? Apakah memang sebelumnya sudah melakukan hidroponik atau seperti apa? Oh enggak, sebelum ada bantuan Pertamina, saya sih cuman jadi kader biasa aja, nggak ada. Alhamdulillah saya dibantu Pertamina, saya jadi tahu bagaimana itu di hidroponik, berapa lama kami menanam, dan kemana aja kami. Dan alhamdulillah Pertamina, kami kan kilang ring 1 Pertamina, ring 1 dari Pertamina kami dibantu. Alhamdulillah banyak sekali manfaat kami ambil dari bantuan ini. Jadi terasa sekali ya Bu bantuan Kilang Pertamina Internasional bagi warga sekitar Kilang Balikpapan ini. Kami dari tadinya nganggur kan, jadi ada kerjaan, jadi tahu juga ilmunya lebih banyak. Jadi ibu-ibu sekitar sini betul-betul diberdayakan ya Bu ya untuk bisa bagaimana belajar, kemudian mengetahui bagaimana caranya mengelola hidroponik. Tadi bahkan banyak produk turunannya ya Bu ya? Banyak. Oke. Ada keripik bayam, stick, dan tortilla. Oke, manfaat ekonomi apa lagi sih Bu yang dirasakan? Tadi kan sudah melakukan penanaman beberapa jenis tanaman hidroponik, kemudian ada produk turunannya. Kemudian perbedaannya seperti apa Bu? Dulu sebelumnya menjualnya apakah memang hanya di warga sekitar atau mungkin sudah ke pasar-pasar di luar dari sini? Pertamanya kan sedikit Mbak, sebelum kami dibantu sedikit. Sudah kami dibantu mungkin banyak juga ya. Ini kan sistem online juga lebih banyak, tahu kan. Sudah ke pasar, sekarang udah ke pasar, ke toko-toko, di mana masyarakat butuhkan kan kami juga di online. Oke, jadi sudah ada lewat online ya Bu penjualannya. Sebelumnya sebelum ada sama sekali? Nggak ada. Oke. Nggak ada. Itu dari semua dari Kilang Pertamina Internasional yang bantu? Alhamdulillah kami dibimbing, kami diberi modal, semuanya alhamdulillah sih. Oke. Nah selain itu Bu, tadi dengan adanya produk turunan, kemudian dari beberapa jenis hidroponik yang dilakukan, manfaat ekonomi yang sangat terasa nih Bu, utamanya bagi ibu-ibu ya Bu, bagi warga sekitar seperti apa Bu? Maksudnya perbedaan yang sangat terasa seperti apa? Perbedaannya ya mungkin banyak ya. Mereka itu mikirnya gini, kami dulu tuh tidak dikenal orang, dan mungkin kerjaan itu udah nggak bisa ngerjain yang lain. Ternyata ada greenhouse, ada hidroponik, dia bisa kerja di sini, dia bisa tahu manfaatnya cara menanam, dan kampungnya hijau. Oke, jadi lebih asri ya Bu ya, dengan adanya kehadiran pemberdayaan hidroponik. Bayangan mereka di luar itu kampung atas air kumuh. Oh tidak, kalau mau lihat hidroponik kami di atas air juga ada. Oke, nah penghasilannya bisa berapa besar sih Bu dengan adanya aktivitas terkait dengan hidroponik ini? Per tahun 2024 kemarin 9 juta lebih, termasuk UMKM. Jadi kami, alhamdulillah sih, kami bisa terasa di situ. Kami terbantu dengan adanya seperti ini. Kan kami bisa nganggur Mbak di rumah. Oke, gambarannya berapa Bu? Kalau UMKM itu rata-rata per bulannya kan kalau ada pesanan, kalaupun ada pesanan kami bikin. Karena kan kalau ada acara kan kami kan kader. Di kelurahan bisa, di puskesmas bisa, sama seperti ini. Oke, baik. Terima kasih Bu Sarwana. Saya pengen lihat lagi Bu, tampaknya ada pembuatan produk turunan ya Bu dari produk hidroponik ini. Selain mengembangkan lingkungan melalui pertanian urban, Rawabening juga mampu menghasilkan produk turunan dari hasil sayuran yang telah ditanam sebelumnya. Produk turunan tersebut yaitu olahan makanan ringan yang akan dikembangkan menjadi produk usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Para ibu-ibu kelompok Rawabening mampu mengolah keripik stik dari pakcoy,
peye bayam, dan keripik tortilla dari seledri dan beragam sayuran hidroponik yang dipanen. Bu, sebenarnya produk UMKM dari tanaman hidroponik rawa bening ini seperti apa sih Bu pengembangannya? Kalau untuk produk pengembangannya sendiri itu alhamdulillah sejauh ini sudah ya cukup lumayan dikenal dengan orang. Kalau untuk pemanfaatan untuk warga sekitar itu yang tadinya kami ini hanya ibu rumah tangga biasa, sekarang semenjak adanya rawa bening itu, terutama UMKM-nya Mbak ya, kami sudah bisa berpenghasilan. Kemudian program UMKM rawa bening ini sendiri apa saja sih Bu yang dihasilkan? Kalau untuk produknya sendiri ya, kalau untuk produknya itu kami sudah buat seperti peye bayam, stik bayam dengan tortilla. Jadi tadi dari tumbuhan atau tanaman-tanaman yang diproses dihasilkan dari hidroponik, kemudian ini ada produk turunannya Bu ya? Iya benar sekali. Ini dijualnya kemana saja Bu? Kalau saat ini sih kami pasaran kami itu hanya melalui mulut ke mulut. Kalau untuk online-nya sendiri itu kami masih pakai pribadi masing-masing. Kayak gitu, pribadi masing-masing dari akun kami sendiri. Oke, ini pembuatannya setiap berapa kali Bu dan bisa menghasilkan berapa banyak produk? Kalau untuk ini yang per bulan atau per tahunnya ini? Untuk per bulan sendiri? Kalau untuk per bulannya itu sejauh ini yang kami dapat itu kami pernah dapat 600 pieces. Oke, 600 pieces. Iya benar. Dengan berbagai varian tadi ya Bu? Iya benar sekali. Dalam varian tiga produk tadi 600 pieces. Jadi itu 200 pieces peye bayam, 200 pieces stik bayam, dan 200 pieces tortilla. Oke, kalau per tahunnya bisa dihasilkan berapa banyak pieces? Kalau untuk per tahunnya sendiri itu jumlah yang kami dapat tadi ya rata-rata berapa? Sekitar 52 juta Kak, lebih. Oh wow. Nah, satu produk, satu pieces. Ini saya boleh lihat ya Bu ya? Boleh. Ini contohnya adalah stik sayur ya Bu ya, yang tanamannya ditanam sendiri dari hidroponik. Ya, ini satu pieces seperti ini dijual berapa Bu? Kalau untuk stik sayurnya sendiri itu sekitar harga 20. Kalau untuk tortillanya ini kami dengan harga 25.000. Oke, jadi ini betul-betul semuanya diproses melalui aktivitas warga sekitar ya Bu ya? Iya benar. Kemudian harapannya seperti apa sih Bu terkait dengan produk UMKM dari rawa bening ini sendiri ke depannya, terutama dari dukungan dari Pertamina sendiri? Kalau untuk itu sih usaha UMKM ini tambah berkembang. Terus biar banyak yang lebih tahu lagi dari Pertamina itu bisa membantu kami untuk apa sih kayak membantu untuk penjualan. Makasih ya Bu Rosdiana sudah mau ngobrol-ngobrol nih terkait bagaimana pengembangan produk UMKM rawa bening. Iya Mbak, boleh dicoba dulu Mbak. Wah, ya, dirasain mau dulu nih. Ya. Ini keripik tortilla ya Bu ya? Iya, dicoba dulu. Nah, jadi ini adalah satu bentuk potret bagaimana komitmen kilang Pertamina Internasional dalam meningkatkan nilai ekonomi dan juga kemandirian masyarakat sekitar wilayah operasionalnya. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Tim Liputan CNBC Indonesia. Saya cobain ya Bu ya? Iya, silahkan.